Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat online, lewat Google Meet. Pada pagi hari ini kita akan menguji hasil skripsi dari saudara Nur Indra Afriansyah, angkatan 2016 dengan NIM 003. Baik Pak Vicky, Pak Kunto, Pak Mas Indra, sebelum kita mulai kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mas Indra, nggak usah lama-lama, kamu 10 menit presentasi, setelah itu nanti kamu saya jawab ya oleh penguji. Sudah, saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ulum selaku dosen pembimbing satu saya sekaligus sebagai kajur dari Teknik Elektro. Yang saya hormati Bapak Kunto Aji Wibisono selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Vicky selaku dosen penguji juga. Izinkan saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan presentasi hasil skripsi saya, di mana skripsi saya berjudul Aplikasi Pengenalan Informasi Objek Bersejarah pada Museum dengan menggunakan teknologi augmented reality berbasis Android, dengan studi kasus di Museum Keraton Sumeneb, Jawa Timur. Museum merupakan suatu tempat yang menyimpan banyak sekali benda-benda bersejarah. Nah, di sini saya mengambil studi kasus di Museum Keraton Sumeneb. Kenapa di Museum Keraton Sumeneb? Karena saya merupakan orang Sumeneb sendiri dan saya ingin mengeksplor lebih dalam, ingin memberitahu kepada halayak ramai bahwa Sumeneb memiliki suatu keraton pada zaman dahulu, yang dimana pada saat ini dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Museum Keraton Sumeneb ini di dalamnya memiliki beberapa kompleks atau beberapa bagian. Yang pertama ada Balai Rato, Kantor Koneng, Rumah Penyepen, Pendopo, dan Taman Sare. Di mana di masing-masing tempat ini memiliki nilai-nilai sejarah tersendiri. Akan tetapi fokus dari skripsi saya yaitu di Kantor Koneng. Nah, alasan saya kenapa di Kantor Koneng, karena di bagian kompleks Kantor Koneng ini terdapat banyak benda-benda bersejarah yang berskala kecil atau yang lebih umumnya kita kan mengetahui bahwa benda-benda zaman dahulu lebih menarik ketimbang dengan hanya melihat seperti bangunan saja dan lain sebagainya. Jadi saya fokusnya di ruangan Kantor Koneng. Nah, singkatnya di ruangan Kantor Koneng ini terbagi beberapa ruangan, di mana di masing-masing ruangan ini menyimpan beberapa jenis benda bersejarah yang berbeda-beda. Seperti yang saya ambil untuk sampel data saya yaitu di ruangan pertama, di mana di ruangan pertama ini merupakan tempat penyimpanan benda-benda untuk upacara tradisional dan beserta pedupaan, di mana semuanya ini dulunya dipakai oleh para raja-raja zaman dahulu atau para rakyat Madura pada zaman dahulu. Nah, yang terjadi di Museum Keraton Sumeneb ini semuanya masih berbasis tradisional atau bisa kita katakan masih jadul atau old style lah. Jadi tidak ada sentuhan teknologi sama sekali pada Museum Keraton Sumeneb ini, baik dari segi inventarisnya ataupun dari segi pendataannya, dari segi informasi yang disampaikan itu tidak ada sentuhan teknologi sama sekali. Nah, di sini merupakan celah pertama yang ingin saya gunakan untuk skripsi saya. Kemudian yang melatar belakang yang kedua yaitu jumlah pengunjung di Museum Keraton Sumeneb itu jauh lebih sedikit dari destinasi wisata yang lain di Kabupaten Sumeneb. Nah, beberapa penyebab yang saya dapatkan secara langsung maupun tidak langsung, yang saya dapatkan ketika bertanya ataupun saya membaca surat kabar dan membaca informasi yang lainnya. Yang pertama, kurang menarik. Kemudian tidak adanya inovasi terbaru, informasi yang didapatkan kurang, kemudian kalah dengan destinasi wisata lain. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Museum Keraton Sumeneb ini semuanya serba old style. Jadi tidak ada inovasi terbarukan yang bisa membuat seseorang tertarik untuk berkunjung ke Museum Keraton Sumeneb ini. Nah, kemudian untuk permasalahan yang ketiga, ketika ada pengunjung baru, katakanlah itu individu atau grup, kan kebanyakan ketika orang berkunjung ke museum rata-rata antara individu dan berkelompok, entah dari rombongan dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Ketika mereka datang berkunjung ke Museum Keraton Sumeneb, mereka membayar segala bentuk administrasi, membayar kasih dan lain sebagainya. Nanti setelah itu mereka mendapatkan guide tour atau pemandu wisatanya. Nah, sang pemandu wisata ini bertugas mengarahkan para pengunjung ini untuk berjalan mengelilingi Museum Keraton Sumeneb sembari menjelaskan sejarah-sejarahnya atau informasi-informasinya.
Nah, kemudian akan tetapi ketika ada pengunjung baru, katakanlah saya berkunjung ke Museum Keraton Sumeneb setelah pengunjung yang sebelumnya datang. Saya membayar segala bentuk administrasi, karcis dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi saya tidak mendapatkan pemandu wisata. Karena apa? Pemandu wisata yang ada di Museum Keraton Sumeneb sangatlah terbatas. Yang saya tahu di situ ada 7 orang pemandu wisata, dan itu pun tidak semuanya setiap hari itu bisa hadir. Jadi ketika saya sendiri tidak mendapat pemandu wisata, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan hanyalah berjalan-jalan sendiri di area Museum Keraton Sumeneb tanpa saya mengetahui informasi dari sejarahnya, informasinya dan lain sebagainya. Nah, solusi yang saya tawarkan yang di sini yaitu merancang sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini nantinya akan mengenalkan atau memberikan informasi mengenai objek bersejarah dengan memanfaatkan teknologi augmented reality berbasis Android. Yang pertama, di sini saya memadukan antara teknologi augmented reality dengan Android, di mana pada era sekarang kebanyakan beberapa aplikasi yang sudah berjalan di platform Android atau iOS, di situ sudah bisa menggunakan AR teknologi. Yang saya ketahui di platform atau OS Android KitKat ke atas atau 4.2 ke atas. Nah, alasan saya kenapa menggunakan teknologi augmented reality ketimbang dengan teknologi lainnya. Yang pertama, AR sendiri merupakan suatu teknologi yang bisa menggabungkan kondisi dunia nyata dengan kondisi dunia maya. Yang dimana yang bisa kita ketahui pada saat ini smartphone itu sudah bukan hal tabu lagi atau bukan hal yang jarang kita temui. Bahkan hampir semua orang sudah memegang smartphone, sampai dengan anak kecil saja sudah memegang smartphone-nya sendiri. Nah, AR sendiri menawarkan suatu bentuk terbarukan di mana kita bisa bermain di dalam dunia maya, tapi seakan-akan kita melakukannya di dunia nyata. Jadi di AR ini memiliki 4 fitur. Yang pertama kombinasi dunia nyata dan dunia maya, kemudian interaksi real time, dan kemudian interface 3D dari suatu objek. Jadi dari 3 fitur ini saya rasa AR memang merupakan teknologi yang dapat saya manfaatkan di sini. Nah, AR sendiri merupakan suatu keluarga dari yang namanya mixed reality, di mana di mixed reality ini ada 2, yaitu ada AR sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang satunya adalah VR atau virtual reality. Nah, yang membedakan AR dan VR yaitu jika AR kita bisa membuat kombinasi atau membaurkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Jadi seakan-akan seorang menggunakan teknologi AR di dunia maya, akan tetapi dia merasakan feedbacknya di dunia nyata. Nah, kemudian untuk VR sendiri, segala bentuk yang ada di dunia nyata itu semuanya dirubah atau dikonvert menjadi sesuatu yang ada di dunia maya. Jadi dari gambar 2 di kanan dan kiri, di gambar AR untuk background di belakangnya dia masih terlihat real karena itu memang menggunakan background kotak beneran. Nah, jika yang di VR semuanya dari dindingnya, dari alasnya, kemudian dari kotaknya, dia semuanya dibuat dengan menggunakan dunia maya. Jadi saya rasa AR lebih mengajak penggunanya untuk dapat merasakan sensasi dunia visual maya, akan tetapi tetap dapat melihat kondisi nyata di sekitarnya. Itu kenapa saya menggunakan teknologi augmented reality. Dan untuk pemilihan Android di sini, karena kita ketahui antara platform Android dan iOS di situ lebih banyak pengguna Android-nya, dikarenakan bisa kita ketahui sendiri price dari iOS sendiri lebih mahal ketimbang smartphone yang berbasis Android, dan kemudian lebih gampang atau lebih kompatibel segala bentuk aplikasi dalam platform iOS, dalam platform Android, mohon maaf. Nah, untuk perancangan sistem dari skripsi saya sendiri atau penelitian saya sendiri, yang pertama untuk gambaran umum sistemnya seperti ini. Jadi di dalam aplikasi yang ingin saya buat, di situ ada 2 main menu atau 2 menu utama nantinya. Yang pertama menu utama itu sendiri atau main menu, kemudian AR main scan, atau yang pertama itu menu untuk pilihannya, kemudian yang kedua menu untuk augmented reality-nya. Nah, rancangan saya di sini, di dalam menu itu terdapat 5 submenu lagi, yaitu submenu mulai, keraton, tutorial, kredit, dan informasi. Di mana masing-masing submenu ini nanti memiliki fungsinya tersendiri. Di mana untuk submenu keraton dia nantinya akan bisa menampilkan atau memberikan informasi terkait sejarah keraton.
Kemudian tutorial bisa menampilkan terkait tutorial penggunaan aplikasi ini, karena tidak mungkin seseorang menggunakan aplikasi baru lantas mereka langsung bisa, kan, tapi mereka harus membaca tutorialnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk scan kredit ini saya gunakan untuk memberitahukan informasi tentang developer aplikasi ini. Kenapa itu digunakan? Itu sudah lumrah dalam segala jenis bentuk aplikasi yang dibuat, pasti seenggaknya ada informasi siapa sih developernya, dengan tujuan agar sang developer ini mendapatkan feedback, entah mungkin orang yang menggunakannya ingin membuat aplikasi ke sang developer ini, ataupun segi komersil yang lainnya. Nah, kemudian di submenu informasi di sini untuk menampilkan fungsi-fungsi dari masing-masing tombolnya. Nanti saya bisa simulasikan bentuk aplikasinya. Nah, kemudian untuk tombol submenu mulai di sini dia akan memasuki yang namanya AR main scan, di mana di AR main scan ini utama yang digunakan yaitu kamera, di mana yang saya gunakan, yang saya includekan di dalam aplikasi saya ini yaitu kamera belakang, karena bisa kita ketahui resolusi kamera depan dan kamera belakang jauh lebih bagus kamera belakang. Nah, di AR main scan ini merupakan tempat segala bentuk augmented reality berjalan. Nah, di sini ada dua AR scan yang saya gunakan. Yang pertama, verifikasi ruangan, kemudian yang kedua yaitu mendapatkan informasi objek bersejarah. Nah, kemudian untuk rancangan user interface yang saya inginkan yaitu bisa dilihat di gambar. Saya ingin menggunakan suatu user interface yang seperti ini. Memang mungkin terlihat sederhana, tapi di sini sudah saya pikirkan kenapa saya membuatnya seperti ini. Yang pertama, target dari aplikasi ini yaitu para user, yang dimana user ini saya tidak menargetkan kepada user yang sudah intermediate maupun profesional. Tetapi saya ingin aplikasi ini bisa digunakan segala kalangan, baik yang dari pemula, kemudian dari yang intermediate sampai yang ke profesional. Nah, jadi penggunaan menu seperti ini itu memudahkan untuk sang user untuk memilih, oh ya ini ada menu keraton, oh ya ini ada menu tutorial, ada menu kredit, ada menu mulai, dan ada menu keluar. Jadi segala bentuk rancangan interface yang saya rancang sudah saya pikirkan untuk mempermudah penggunaan bagi penggunanya. Nah, untuk pola katakan tombol dan lainnya nanti saya akan jelaskan di segi ergonomis penggunaan layar smartphone. Nah, untuk alur sistemnya sendiri dari penggunaan aplikasi ini secara keseluruhan, yang pertama sebuah aplikasi augmented reality untuk museum, kemudian marker QR code, kemudian apa sih informasi objek yang kita dapatkan. Nah, kenapa di sini menggunakan marker QR code? Karena dalam augmented reality terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu marker based tracking, kemudian yang kedua markerless based tracking. Nah, yang di marker based tracking ini membutuhkan sebuah marker atau membutuhkan sebuah bentuk pola khusus agar dia bisa mendeteksi atau mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, untuk markerless based tracking dia tidak memerlukan kode khusus atau pola khusus untuk mendapatkan informasi, tetapi bisa dengan secara langsung sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh sang developer. Kenapa saya menggunakan metode marker based tracking? Karena yang pertama, ini merupakan awal dari teknologi yang saya cetuskan atau saya tanamkan di Museum Keraton Sumeneb, di mana ya awal mulanya di sana tidak ada teknologi sama sekali. Jadi saya rasa penggunaan marker based tracking sangatlah mudah untuk digunakan oleh para user, karena di sini hanya menggunakan menggunakan marker QR code sebagai penyedia informasinya. Nah, untuk QR code untuk kode yang saya gunakan yaitu QR code seperti ini, di mana di kode seperti ini bisa menampung banyak sekali informasi, di mana masing-masing informasi yang terkandung menentukan banyaknya atau bentuk pola yang dihasilkan. Nah, untuk pembuatan aplikasi ini saya menggunakan aplikasi bantuan yaitu Unity Engine, di mana Unity Engine ini merupakan sebuah aplikasi game engine yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis smartphone atau yang bisa dijalankan di Android maupun iOS. Nah, di Unity sendiri ini kenapa saya pilih Unity ini? Yang pertama karena penggunaannya bisa sangat mudah digunakan, dan juga kebetulan dari dulu-dulunya saya sudah pernah
membuat aplikasi dari Unity ini. Nah, kemudian Vuforia ini merupakan sebuah SDK atau Software Development Kit, di mana untuk Vuforia ini dia yang membawa atau mengincludekan AR-nya untuk si pembuatan di Unity ini. Jadi secara kasarannya Unity ini merupakan rumahnya dan Vuforia ini merupakan alat-alatnya atau segala bentuk yang ada di dalam rumah itu. Jadi ketika kita ingin membutuhkan air kamera, kita bisa mengambil dari Vuforia. Ketika kita ingin membutuhkan semisal InTouch, kita bisa mengambil dari Vuforia. Akan tetapi dengan tanda kutip kita harus mengcodingnya sendiri. Di sana hanya menampilkan codingan dasarnya saja. Jadi ketika kita ingin memodifikasi bentuknya seperti yang kita inginkan, kita mengcodingnya sendiri. Nah, sesuai dengan hasil seminar proposal saya kemarin, banyak masukan dari para dosen untuk mensematkan elektronika di dalamnya, kemudian mensematkan agar informasi yang didapatkan bisa didengar secara audio. Nah, jadi untuk perancangan alat elektronika ini bisa dilihat di gambar yang kiri yang berwarna putih. Nah, di situ merupakan rancangan dari alat saya, di mana saya bentuk menyerupai podium. Dengan di atasnya ada kaca, ada penutup kaca, dan ada marker QR code. Alat elektronika ini nanti saya gunakan sebagai verifikasi agar para pengunjung bisa mencari informasi di masing-masing benda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di AR scan-nya itu ada dua, yaitu verifikasi ruangan dan mendapatkan informasi di masing-masing bendanya. Nah, alat ini nantinya akan diletakkan di masing-masing ruangan. Jadi semisal di kantor Koning tadi kan ada banyak ruangan, ada 6 ruangan. Yang pertama ruangan penyimpanan alat upacara tradisional dan pedupaan, kemudian yang kedua perhiasan, yang ketiga musik, yang keempat yaitu alat perang, yang kelima yaitu arkeologi, dan yang keenam yaitu semacam alat-alat rumah tangga dari keratonan zaman dahulu. Jadi alat ini nantinya akan memiliki sebuah QR code yang dimana QR code ini ketika tidak ada objek di depannya dia tidak akan tampil. Bisa dikatakan QR code ini akan membalik atau menampilkan bentuk belakangnya. Nah, ketika di depan alat ini ada objek atau ada pengunjung yang ingin mendapatkan informasi, nah maka si QR code ini akan membalikannya atau akan flip dari si servo ini. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan, yang pertama itu ada servo, di mana saya menggunakan servo mini, kemudian ada sensor ultrasonik HCSR04, kemudian ada buzzer sebagai penanda bahwa aplikasi ini sudah jalan, kemudian bahwa terdeteksi ada objek di depannya, kemudian Mas ada Indra, microcontroller. Mas Indra, Iya Pak. cukup presentasinya. Sekarang mungkin langsung tanya jawab aja mungkin lebih efektif. Nanti slide per slide, karena ini kan sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, Bapak dosen penguji ya. Oke Pak. Langsung ya. Oke Pak. Halo Pak Vicky, Pak Kunto. Baik Pak Kunto, Pak Vicky mungkin. Ya langsung Pak Kunto mungkin. Pak Vicky saya nggak apa. Ya, Mas Indra dicatat ya. Oke Pak, siap. Gitu. Ya. Aku saya dah. Ya, monggo. Iki pengujinya siapa sih? Ya sampai ya, Pak Kunto, Pak Koko izin. Oh ya wes. Mas Indra, iki sampean kan tentang judulnya aku lah lihat tuh. Kayak AR, pakai AR. Ya itu termasuk marker atau markerless Mas ini. Oke. Saya jawab ya Pak. Ya. Oke, yang saya gunakan di sini yaitu metodenya marker based tracking, Pak. Jadi di sini menggunakan suatu pola khusus atau sebuah marker agar bisa mendapatkan informasinya. Ya itu bedanya punya sama dengan yang lain apa, Mas? Kalau menggunakan marker saja. Oke, Pak. Jadi saya jawab di sini, Pak. Untuk yang saya gunakan di marker ini seperti yang saya sebutkan tadi, kita kan yang pertama pokok tujuannya atau sasarannya yaitu para pengunjung Museum Keraton Sumeneb, Pak.
Nah, di mana di Museum Keraton Sumeneb ini pertamanya tidak ada teknologi sama sekali yang disematkan di dalamnya. Nah, Oke, stop. Saya tanya bedanya dengan yang lain, konsep sampean ini bukan studi kasus. Kalau studi kasus bisa di mana saja ya. oke, Pak. Bedanya dengan yang lain apa? Secara sistem, secara teknologi, bedanya apa? Saya rasa kalau AR ini teknologinya sudah lama, Mas. Oke, Pak. Ya. Dan Perbedaan- marker base itu juga, apalagi sama menggunakan QR code kan. Nah, itu di kurir Tiki aja sudah ada, Mas. Di Tiki, JNE itu sudah ada menggunakan QR code. Banyak sekali. Nah, itu teknologi yang Anda tawarkan, kebaruannya apa? Oke, Pak. Untuk perbedaan dari yang saya dengan yang lainnya, dari beberapa referensi yang saya dapatkan, memang kebanyakan yang disematkan dalam aplikasi AR ini memang yang banyak sekali dikembangkan di situ ya yang berbasis marker based tracking, Pak, atau yang menggunakan marker. Nah, untuk yang markerless ini banyak yang saya temukan masih beberapa yang dikembangkan karena memang penggunaan markerless ini begitu rumit, Pak. Jadi untuk seperti yang saya tahu ada yang kayak motion tracking, kemudian ada yang GPS tracking. Nah, itu ketika saya baca di referensinya memang pembuatannya atau membangunnya itu cukup susah. Nah, yang di marker based tracking ini memang saya rasa memang cukup sederhana karena kita menggunakan sebuah marker. Nah, akan tetapi yang saya tawarkan di sini bagaimana aplikasi ini bisa berguna untuk para penggunanya, Pak, khususnya bagi Museum Keraton Sumeneb. Karena kan sebuah aplikasi di situ dibangun untuk memudahkan pekerjaan orang. Meski banyak sekali macam yang bisa ditawarkan. Jadi seperti saya gunakan GPS based tracking, saya gunakan motion tracking. Nah, tapi ketika si pengguna ini masih targetnya kita itu tidak tahu apakah sudah intermediate, apa professional ataupun beginner. Jadi saya rasa penggunaan yang marker based tracking ini untuk saat ini, untuk yang aplikasi yang saya buat itu sudah saya rasa sudah cukup. Nah, entah nanti lambat laun seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan apa yang sudah dilakukan di Museum Keraton Sumeneb ini, nah jadi bisa dikembangkan yang darinya marker based tracking bisa digunakan menjadi markerless atau dengan ketika mengcapture sebuah benda di situ akan tampil informasinya dan lain sebagainya, Pak. Oke, dari sisi pengguna aja, sampai ngomongnya tadi. Dari sisi pengguna, apakah tidak lebih mudah menggunakan markerless? Oke, saya jawab ya, Bapak. Ya. Oke, setelah saya coba beberapa kali, Pak, saya pernah menggunakan yang markerless, di mana saya langsung mengcapture atau membuat sebuah history template dari benda ini langsung dari foto bendanya. Nah, sementara yang saya target yang saya lihat benda-benda yang ada di museum, kita bisa tahu sendiri bahwa benda di museum ini sudah berumur cukup tua dan di mana juga bentuknya juga sudah tidak banyak yang sudah berdebu, kemudian ada yang karat dan lain sebagainya. Jadi ketika semisal bentuknya seperti mangkok, nah ketika nanti mangkok ini mau kita capture dengan markerless itu kadang tidak muncul, Pak. Karena apa? Yang pertama, benda ini berada di dalam etalase, di mana jarak etalase dengan smartphone ini cukup jauh. Jadi harus membutuhkan presisi pengcapturean gambarnya. Nah, ketika menggunakan marker, di mana nanti marker ini bentuknya seperti ini, nanti yang saya taruh di depan bendanya. Ketika ini yang ditaruh di depan benda, maka gampang, Pak, untuk mengcapture-nya atau mendapatkan informasinya. Jadi kita cukup mendeteksi atau mengarahkan kameranya kepada marker ini. Kemudian ketika sudah berhasil terdeteksi, maka akan dapat informasinya. Jadi sebenarnya juga sebelumnya saya sudah ingin markerless karena memang saya rasa marker based tracking ini sudah biasa. Tetapi ketika melihat dari si sasaran usernya dan saya mencoba sendiri, kok kayaknya susah ketika markerless ini digunakan karena jarak pengguna dengan bendanya itu cukup jauh dan dibatasi oleh etalase. Begitu, Bapak. Oke, maksudnya ditaruh di kotak gitu ya bendanya ya? Enggak, Pak. Jadi ada kayak semacam lemari kaca, Bapak. Lemari kaca di mana di dalamnya itu masih lemari kacanya antara lemari kaca luar dengan dalamnya itu cukup jauh, Pak. Oke. Umamanya museumnya banyak pengunjungnya nih. Nah, itu
apakah tidak bermasalah pada saat satu model, satu peninggalan, umpamanya pedang di situ ya, itu hanya menggunakan satu QR code, pengunjungnya banyak nih, nggak berdusel-duselan. Nah, sampean mengatakan kesulitan menggunakan markerless itu yang kesulitan sampean atau usernya untuk mencari metode ininya, mendeteksi polanya. Oke, Pak. Saya jawab ya, Bapak. Ya. Jadi posisi benda masing-masing benda ini fotonya ada, tapi posisi masing-masing benda yang ada di dalam etalase ini jaraknya kurang lebih setiap benda itu jaraknya sekitar 60 cm. Jadi benda 1, benda 2, benda 3, benda 4. Nah, memang Pak, ketika menggunakan markerless, semua orang itu bisa mendapatkan informasinya. Nah, akan tetapi jarak benda yang cukup berdekatan ini kepada layar smartphone atau kameranya, ketika kita masukkan orientasi atau posisi kamera ini dengan bendanya itu bisa terdeteksi 2 sekaligus, Pak. Nah, bentar. Apakah tidak ada aplikasi crop dalam pengolahan citra digital, cropping atau menentukan ROI seperti itu? Region of interest kan ada itu. Iya, Pak. 3 atau 2 kan bisa ditentukan nanti. ROI-nya mana yang mau saya cek. Tinggal geser-geser aja, kotak-kotak aja nanti. Oke, Pak. Jadi menanggapi dari yang Bapak barusan, ketika saya menggunakan yang QR code ini ditaruh di masing-masing benda, masalah kesusahan atau tidak, sebenarnya jika dilihat dari intensitas pengunjungnya dan ketika yang berkunjung itu juga lumayan banyak, ketika saya coba simulasikan, saya simulasikan sendiri untuk satu orang untuk melihat satu benda ini masih cukup apa ya Pak? Masih cukup bisa dibilang masih efektif. 2 orang masih efektif. Mungkin ketika banyak orang itu juga masih ketika sudah banyak orang atau berkelompok sampai dengan 1 bis yang datang, mungkin sudah tidak efektif. Mungkin lebih efektif yang menurut Bapak yang markerless tadi. Nah, akan tetapi yang memang saya targetkan di sini di awal untuk yang di Museum Keraton Sumeneb ini kita menggunakan marker biar pengunjung ini kayak mendapatkan suasana baru, teknologi baru. Nah, kemudian ketika sudah berasa intensitas pengunjungnya itu sudah banyak dan dirasa perlu ada evaluasi, perlu ada inovasi terbaru, mungkin bisa di-upgrade menjadi yang markerless seperti itu, Bapak. Kenapa tidak pemikirannya yang awal kok tidak markerless saja? Itu kan jauh lebih nyaman, juga penggunanya bisa lebih banyak. Mau difoto dari samping, dari depan, seharusnya bisa menggunakan pengolahan citra digital dan di situ ada pengenalan polanya, pattern recognition-nya. Kalau yang saya lihat punya sampean itu apa itu namanya QR code itu pakai library kan ya? Kenapa Bapak? QR code sampean QR code detection-nya pakai library apa enggak? Di situ kan di Vuforia-nya sendiri, di situ sudah ada yang namanya database-nya sendiri, Pak. Jadi kita tinggal mengupload QR code-nya, nanti di situ bakal tersimpan kayak template-nya sendiri atau polanya sendiri di dalam database Vuforia-nya. Oke. Pendeteksian QR code sampean algoritmanya ada nggak di situ? Step by step-nya seperti pattern recognition-nya, binarisasi dari RGB, grayscale, binarisasi ada nggak di situ? Untuk yang proses AR-nya sendiri, ketika mulai dari AR dengan sampai ke informasi yang didapatkan, yang pertama streaming video kameranya sendiri, di mana yang dilakukan oleh sistem ini dia akan membinerkan suatu gambar polanya atau di grayscale atau dijadikan warna hitam putih. Dan situ untuk mendapatkan polanya, Pak. Nah, kemudian Bentar Mas Indra. Oke, Pak, siap. Iya. Algoritma yang sampean pakai apa itu untuk pattern recognition-nya? Oke lah, mulai RGB, grayscale, binarisasi, oke dapat. Terus untuk mendeteksi bahwasanya QR code ini kalau bentuknya seperti ini, kodenya seperti ini, itu algoritma pattern sampean apa? Oke, Pak. Yang saya gunakan di sini kan untuk yang di Vuforia ini kan dia langsung memasukkan library-nya, kemudian diedit Stop dulu. Sampean berarti pakai library kan ya? Oke, Pak, pakai library, Pak. Ya. Iya enggak? Iya, Pak, pakai library dari database yang saya masukkan di Vuforia tadi, Pak. Lah ya, terima mateng kan ya? Pak. Masukkan, terus yang memproses itu software SDK tadi kan ya?
Iya Pak, software SDK-nya tadi yang favorit tadi Pak. Ada algoritma untuk mendeteksi QR code di situ kan? Kenapa Bapak? Ya, punya algoritma untuk mendeteksi QR code kan? Iya Pak, tentunya ada Pak. Berarti sampean ini tinggal pakai tempel gitu kan ya? Eh, untuk yang masalah trackingnya, yang markernya ini kan memang di Unity Engine dan SDK-nya sudah ada Pak. Mungkin yang saya lakukan di sini, di situ kayak seperti pengkodingan atau pemrograman di penampilannya saja Pak. Jadi ketika terdeteksi kita apa yang harus dilakukan begitu Pak. Jadi ini levelnya seperti skripsinya pendidikan informatika, bukan seperti levelnya teknik elektro. Seperti itu Mas. Iya Pak. Jadi yang pertama efek kebaruannya belum ada. Menurut saya kebaruannya belum ada, kecuali studi kasus saja. Studi kasus bisa di mana saja. Di Museum Trawulan di tempat saya juga bisa. Di situ ada situs Mojopahit. Nah, kalau mau di situ nanti siapa? Pakai markerless. Nah, monggo kalau mau ke Mojopahit nanti disambut, nanti ada pasukannya di situ. Nah, terus nah itu Mas, kebaruannya belum ada menurut saya. Ya itu ya, kebaruannya belum ada. Teknologi VR ini apa AR ini lama sudah termasuk. Jadi pada saat saya kuliah S2 tahun 2011, sebelum 2011 bahkan itu apa itu sudah ada, dan teman saya satu bangku ini juga menggunakan AR juga. Iya Pak. Nah, itu seperti itu Mas. Ini sudah lama. Kebaruannya menurut saya kok belum nampak ya, kecuali gini. Sampean di QR code scan atau markerless, metode apa? Bukan metodenya markerless. Nah, itu bagus menurut saya markerless. Jadi bisa dari samping, depan, samping kanan, samping kiri, mungkin di atas malah lebih canggih lagi. Jadi orang bebas agak jauh, mamanya agak jauh nggak ada masalah sebenarnya. Kan yang di capture itu pattern dari objek di museum tersebut kan ya. Iya Pak. Keris atau apa seperti itu. Nah, menurut saya punya sampean ini yang pertama pakai software base ya. Jadi semuanya sudah tersedia di software, tempel ya, maksudnya buat ininya pengenalan QR-nya juga tinggal pakai seperti itu. Terus VR-nya kan sudah ada AR-nya sudah ada softwarenya Unity tadi kalau nggak salah ya. Iya Unity Pak. 3D tadi ya, seperti itu. Menurut saya kebaruannya dari segi pengembangan algoritma atau pemanfaatan algoritma yang apa ya, spesifik, nah itu belum ada. Ini memanfaatkan. Jadi menurut saya levelnya seperti anak pendidikan informatika yang menggunakan AR sudah banyak sekali Mas. Sudah banyak sekali. Ya, pendidikan informatika sudah banyak banget gitu ya. Dan itu mereka marker base. Nah, yang sangar itu justru yang bagus itu markerless Mas. Iya Pak. Terus ketika jadi siapa anggota museum itu tidak perlu menyiapkan banyak ini itu, nempel QR ini itu, sudah wis orang ke situ dengan HP, download APK-nya selesai. Ini apa? Nah, dengan memanfaatkan algoritma pattern recognition itu. Iya Pak. Siap. Mas ya, oke, itu kalau menurut saya ya intinya ya levelnya seperti yang saya tahu di informatika banyak banget ini, enggak cuma banyak banget ya. Dan ini teknologi yang menurut saya sudah lama, sebelum 2012 sudah ada ini. Iya, siap. Apalagi sama menggunakan library ya wes selesai sudah. Nata-nata mendesain yang bagus, APK-nya seperti apa, memanfaatkan ini itu ya dari segi kemanfaatan oke lah. Tapi sebagai engineer sampai ya harus menawarkan sesuatu yang baru. Iya Pak. Cuma QR code ya di mana-mana ada. Pada saya ngantar barang ke ekspedisi Tiki juga ada dia QR code juga Mas. Ya. Aplikasi Tokopedia itu QR code juga. Mereka memanfaatkan library atau SDK lah apalah itu ya. Ya, nah, jadi seperti aja ya. Oke, yang lain. Baik, Mas Indra, ya Pak. Tadi udah ditambahkan sama Pak Vicky udah banyak sekali ya mengenai mekanisme sistemnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat memang
Bener ya, tak kira itu awalnya ada image processing-nya, makanya tadi saya cari di laporannya, oh nggak ada pengenalan image-nya gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah kita baca lagi, ternyata di situ pakai Vuforia ya sebagai apa namanya tools-nya ya. Jadi Ya, memang sangat disayangkan sekali ya, padahal konsepnya sudah apa namanya cukup cukup bagus lah. Di sini ada ide dasarnya sebagai apa ini apa inisiasi ya untuk mengembangkan museum ya. ya, Tapi di sini karena apa mungkin eksekusinya yang mungkin nanti bisa diperbaiki ya. ya, Termasuk dari bagaimana untuk pengenalan objek mungkin ya. Jadi misalnya ada kendi gitu ya. Nah, jadi ada object recognition misalnya, ya, itu langsung bisa terbaca. Oh ini kendi, kemudian langsung muncul informasinya dan segala macamnya ya. Itu mungkin lebih baik lagi kalau seperti itu ya. ya, Kalau Pak. dilihat dari apa namanya penjelasan dari Pak Vicky. Kalau saya di sini apa lebih menyuroti kepada eh, sampel yang Anda pakai gitu ya. Sampel sampel yang Anda pakai di sini kan ada beberapa. Pertama ya di apa laporan skripsinya di sini juga nggak dijelaskan gitu ya. Sampel yang digunakan nih apa saja modelnya itu kalau saya baca di laporannya kok nggak ada sepertinya. Jadi macam-macam sampel yang dipakai apa gitu. Karena kan lebih banyak membahas mengenai sistemnya gitu ya. Kalau sampelnya bentuknya apa juga nggak ada di sini termasuk di penjelasan apa namanya presentasinya tadi tidak dijelaskan seperti apa objek yang dimonitor di sini atau yang dipetakan di sini ya. Nah, itu tidak kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa apa namanya kendinya sudah kotor atau berkarat ya atau bentuknya yang sudah nggak sempurna, nah itu nggak kok nggak tampil gitu di apa laporannya gitu ya. Sehingga di situ bisa kita nilai bahwa oh ya betul ya ini bentuknya nggak sempurna, oh ini sulit untuk di track atau yang lain-lain dan segala macamnya ya. Itu Ya, Pak. tidak Anda munculkan di sini. Jadi dari sampel sendiri juga nggak jelas gitu ya. Terlalu banyak mengeksplor mengenai apa namanya sistem gitu. Jadi seolah-olah di sini buku skripsinya lebih kepada apa ya handbook ya atau manual book gitu ya untuk operasional dari apa softwarenya gitu ya. Jadi yang pertama adalah dari sampel ya. Jadi seperti apa sampelnya, kemudian kenapa sampel itu dipilih, apa sampel ini yang paling populer ya. Kan dari di antara benda-benda sejarah itu kan pasti ada yang oh ini yang paling dominan, paling terkenal ya, paling dicari misalnya. Nah, itu kan prioritas sampel bisa kita ambil dari sana, di situ bisa kita lihat ya. Bagaimana bentuknya ya, bagaimana representasinya sehingga di situ apa Anda menyebutkan ada kesulitan ini itu bisa kita apa namanya? Kita amati gitu dari model sampel yang disajikan di laporan yang Anda tulis di sini. Itu dari yang pertama ya. Ya, Kemudian yang kedua dari perancangan penelitian ya. Di sini Anda kalau misalnya saya lihat di sini ada beberapa aplikasi yang pakai ya. Ada Android, Unity, Vuforia ya. Nah, itu apa namanya? Bagaimana keterkaitannya gitu ya. Jadi walaupun di sini sebenarnya kita sayangkan sekali bahwa Vuforia ini ya mengambil banyak sekali porsi yang bisa Anda explore gitu ya. Yang bisa Anda riset gitu ya. Nah, namun di sini dihentikan di aplikasi Vuforia karena ya model itu ya, model fungsi ya, sudah pakai fungsi di sini sehingga atau library ya, sehingga di sini kita ya terbatas sekali dalam apa manipulasi riset yang Anda kerjakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya ini benar-benar urgent digunakan atau memang sudah terlanjur digunakan ya, ada baiknya kalau misalnya di laporan di sini ya Anda jelaskan bagaimana ya apa cakupan dari masing-masing sistem ini ya. Walaupun kalau misalnya di mekanisme yang kita terapkan di elektro di sini apa penggunaan library ini harus sangat minim sekali gitu ya. Karena kita lebih kepada bagaimana proses perancangan, bagaimana analitiknya ya. Kemudian bagaimana menerapkan metodologi yang sesuai di sini ya. Sehingga kita nggak kekunci di satu library gitu ya. Oh karena kebutuhan library ini seperti ini. Jadi menyebabkan kita nggak bisa terlalu fleksibel dalam melakukan riset gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan saran yang sudah diberikan Pak Vicky tadi ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya bagaimana Vuforia dan yang lain-lain ini apa namanya bisa layak diterapkan atau enggak ya dalam sistem Anda gitu ya. Apalagi kalau berdasarkan standar kita ya. Kita ini kan engineer gitu ya. Engineer di sini memang harus menghadirkan baru ini dalam hal apa? Baru dalam hal konsep ya.
baru dalam hal mendesain sebuah penelitian, baru dalam hal riset gitu ya. Jadi jangan, waduh saya harus cari yang baru, bukan baru itu maksudnya. Baru di sini maksudnya bagaimana Anda bisa menghadirkan sebuah mekanisme objek recognize ya dengan menggunakan metode dan style Anda sendiri, itu sudah baru gitu ya. Nah, jadi dari style Anda sendiri, bagaimana konsepnya kan setiap orang pasti punya konsep yang berbeda-beda untuk bisa mendeteksi sebuah objek atau mengenali sebuah objek ya. Nah, di situ dilihat bagaimana penyelesaian kita dalam memetakan objek yang ada di museum itu. Kita bisa petakan dengan menggunakan sistem ya, sehingga bisa dikenali dan bisa muncul informasinya. Itu yang kedua ya. Jadi dari perancangan sistemnya ya, nah itu mungkin perlu cermati lagi ya. Jangan terlalu fokus kepada masalah, kemudian penyelesaian, perumusan masalah. Nah itu harusnya sudah selesai di bab 1 gitu ya. Di bab 3 lebih fokus kepada bagaimana eksplorasi sistemnya ya. Kemudian berikutnya ya, itu di bab 3 juga ya. Iya, Di Pak. sini ya, ini dari penulisan aja ya. Dari penulisan di sini di persamaan dan labelnya itu ya, di halaman 69 ya. Bisa dibuka mungkin ya. Iya, Pak, siap. 69. Iya, benar. Nah, halaman 69 misalnya, itu belum ada labelnya ya. Kemudian untuk pemberian gambar ya. Nah, gambar itu kan sampai di halaman 66 ya. Itu 3.51 ya. Nah, itu benar sebanyak itu atau tidak gambarnya itu ya? Tipu, Pak, itu, Pak. Tipu penulisannya, Pak. Nah, itu kalau bisa disesuaikan lagi nih 348 di bab 3 itu baru bab 3 sudah 48 gambar gitu ya. Padahal bab 3-nya kalau kita cek di sini kalau dari awal nih nggak sampai sejumlah itu. Itu benar apa enggak gitu jumlah penomoran gambarnya. Untuk penomoran gambarnya itu memang sebenarnya yang dari halaman 66 itu sudah benar, Pak. Karena memang dari awal sampai akhir cukup banyak gambar yang saya include-kan di situ, Pak. Di bab 2 saja sudah sampai 2.18 begitu, Pak. Ya, jadi di bab 3 di riset lagi, Mas. Jangan dilanjutkan. Jadi bab 3 awal itu 31, 32, 33 ya. Di bab 2 selesai di bab 2. Bab 3 riset awal gambar lagi gitu. Di riset Bukannya itu, Pak. Mohon pencerahannya, Bapak. Jika semisal gambar di bab 2 terakhir 2.20. Nah, itu untuk di bab 3-nya kita kan mulai dari 3.21 atau seperti apa, Bapak? 3.1. Oh, itu ya. Siap. Nah, jadi biar nggak terlalu mencolok gitu loh, kok sudah ini sampai 50 gitu ya. Oke, jadi begitupun penomoran gambar tadi ya. Nah, kemudian tabel juga sama ya dari penulisannya ya. Iya. Dari tabel juga di riset juga itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dari sistem marker tadi ya. Nah, jadi sama seperti yang dijelaskan Pak Vicky tadi, bahwa seberapa efektif sih marker ini ya digunakan ya. Kalau misalnya kita cek kemarin Anda sempat demo itu markernya pakai kertas gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya marker kertasnya nggak muncul atau marker kertasnya rusak misalnya? Nah, itu kan jadi nggak bisa diakses gambarnya gitu ya. Nah, jadi markernya sendiri seperti yang saya gunakan di sini itu sudah di clipping dulu gitu, Pak. Jadi sekiranya untuk debu ataupun air itu juga tidak bisa merusak dari markernya sendiri begitu, Pak. Jadi kan sifatnya dia seberapa lama sih bertahan kalau misalnya tinta itu ya. Kecuali kalau dia pakai markernya seperti yang kalau di WhatsApp itu ya. Kalau kita mau masuk login WhatsApp app, nah itu mungkin kan pakai digital gitu. Nah, mungkin seperti itu lebih representatif gitu ya. Jadi nggak mungkin terganggu gitu bentuk markernya. Tapi kalau misalnya berupa fisik ya, itu pun ada penggeraknya juga kan ya, motornya ya. Jadi kalau orangnya dekat baru markernya baru kebuka gitu ya. Nah, kalau mekanismenya misalnya trouble motornya ya, jadi kan menyebabkan ini tidak bisa diakses juga gitu. Betul kan? Nah, jadi mungkin perlu dipikirkan mekanisme untuk augmented reality-nya ya. Itu bagaimana kira-kira? Yang di sini kalau misalnya pakai marker atau apapun itu ya, kira-kira dari sisi durabilitasnya, kemudian dari sisi reliability-nya ya. Nah, jadi seperti apa gitu ya. Nah, biar dia bisa bertahan lama enggak ya? Karena kalau di museum ini kan
apa namanya, atau untuk penggunaan yang sifatnya publik ini kan kita nggak tahu style dari apa namanya orang-orang pengunjung di sana kan seperti apa gitu ya. Sehingga bisa tetap menjaga apa namanya kelengkapan dari sistem ini sehingga bisa bekerja gitu. Itu dari sistem dari markernya ya. Kemudian untuk bab 4 ya. Kita lihat di sini dari halaman 7 sampai halaman 84 di sini terlalu banyak membahas mengenai tutorial operasionalnya ya. Jadi kalau bisa materialnya di bab 4 ini fokus kepada yang lebih analitik lagi gitu ya. Yang sifatnya adalah ya berupa apa namanya analisa, angka, grafik ya. Dimana di situ membahas mengenai sistem yang Anda desain gitu ya. Kalau misalnya masih sifatnya tutorial atau operasional ya mending taruh di bab 3 aja gitu ya. Dan taruh di bab 4. Bab 4 kita fokuskan kepada analitik gitu ya. Jadi tidak menggambarkan sistem lagi tapi sudah bagaimana mekanisme pengujiannya. Dan pengujiannya disusun secara berurutan gitu ya. Apa pengujian pertama, kedua dan seterusnya. Jadi di awal mungkin disebutkan dulu ya. Sehingga tersusun secara terstruktur gitu ya dari bab 4 ini. Kalau misalnya kita lihat di sini ya masih tidak ada apa namanya ya. Nah, bagaimana konsep pembahasan untuk bab 4 ini masih belum terlihat di sini ya. Mana yang mau diuji duluan, kemudian tujuan pengujiannya apa itu masih belum terlihat di sini. Jadi masih campur aduk gitu ya. Nah, bagaimana ini kita bisa boleh saya jawab, Pak? Ya, bagaimana? Untuk yang pengujiannya itu kan saya letakkan di poin 4.4. Nah, di bab 3 juga sudah saya jelaskan bahwa di tahap pengujian di situ ada beberapa pengujian yang digunakan seperti pengujian TAM, kemudian pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian pengujian kesesuaian fungsi. Jadi memang di bab 4 itu yang pertama yang saya jelaskan itu memang implementasi dari pembuatan aplikasinya. Nah, kemudian di poin 4.4 di subbab pembahasan pengujian, di situ mulai proses saya tuliskan proses analisis dari pengujian yang disebutkan di bab 3 tadi, Bapak. Ya kalau misalnya pengujian bukan di bab 3 karena bab 3 adalah perancangan gitu. Iya, maksudnya kegiatan di bab 3 kan ada pengujiannya. Nah, di situ di bab 3 sudah diberitahukan bahwa pengujian yang akan saya lakukan itu segini Bapak. Dan kemudian hasilnya saya curahkan, saya letakkan di bab 4 di poin 4.4 di pengujian begitu, Bapak. Ada baiknya kalau mengelompokkan pengujian itu ya di apa namanya memang di kategori yang khusus pengujian gitu. Kalau ada di bab 3 nanti ya ini adalah perancangan sistem. Jadi perancangan sistem ya semua yang berkaitan dengan sistem ya itu dibahas di bab 3. Kemudian untuk pengujiannya ya dibahas di bab 4 gitu ya. Biar terkelompok secara spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita di bab 3 sudah bahas pengujian ya. Kemudian di bab 4 awal kita masih bahas apa namanya? Tutorial. Akhirnya kan tidak fokus kepada apa yang kita apa namanya? Labelkan di awal gitu. Hasil penelitian dan analisa, tapi di sini yang dibahas tutorial gitu ya. Jadi lebih baik dikelompokkan secara apa namanya? Sesuai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pengujian ya pengujian gitu ya. Jadi awal bahasnya pengujian gitu. Bangun dari metodologinya ya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian tujuan pengujiannya apa gitu ya. Jadi bisa terkelompok secara spesifik gitu ya. Jadi nggak usah bahas-bahas sistem lagi di sini, tapi bahas kepada bagaimana korelasi pengujian dengan efisiensi yang Anda dapatkan. Itu yang apa namanya menurut hemat saya seperti itu lebih nyaman gitu dalam melakukan apa namanya pembahasan gitu ya. Termasuk di sini kalau dari pengujiannya juga di sini kita tidak melihat ya apa namanya bagaimana apa tujuan dari masing-masing pengujian ini seperti apa ya. Kalau dia merupakan hardware ya apa tujuan dari pengujian ini? Untuk apa ya fungsinya? Kemudian di sini juga sampelnya sedikit sekali ya. Di sini kalau untuk yang QR code di sini ya hanya ada beberapa item juga ya. Ukuran 6x6, 4x4 di tabel 4.10 ya. Tabelnya pun ini juga belum di reset ya. Kalau tabel ini kan harus di reset juga ya. Dimulai dari 41, 42 dan seterusnya ya. Oh, begitu ya, Pak. Oke. Jadi ini juga apa namanya ukuran QR code di sini ya. Nah, tujuannya apa kita ganti-ganti QR code ini tujuannya apa? Nah, di situ kan sudah ada di pembahasan di sebelumnya, Pak. Jadi di sini memfokuskan pada tipe informasi yang ditampilkan oleh marker QR code. Jadi dari bentuk QR code yang besar, yang kecil dan lain sebagainya,
tipe informasi yang didapatkan itu seperti apa, Pak? Ya jelas berbanding lurus, makin kecil kan makin nggak kelihatan. Nah, iya Pak, kan makanya dicoba Pak dari segi bentuk, kecuali jarak dan lain sebagainya begitu Pak. marker kecil tapi bisa terlihat, nah itu berarti kamera Anda sudah mendekati mikroskop gitu. Jadi ini apa namanya, lebih baik dibuat yang lebih relevan. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya sudah ditentukan untuk pengukuran dimensi ini kan, nah kita lihat aja dimensi yang kira-kira dia paling sesuai ya untuk apa pendeteksian itu seberapa ya, itu kita pakai ya. Kalau misalnya kita variasikan gini, jadi tidak ada urgensinya gitu ya. Urgensi dari pengujian ini seolah-olah nggak kelihatan ya. Ya memang apa namanya kalau begini, nah ini kan kita lihat rata-ratanya kalau 2x2 ya jelas paling dekat gitu ya. Karena melihat barang kecil ya. Kecuali 2x2 paling jauh berarti ini, nah di situ sudah ada efektivitas dari kameranya gitu. Oh ini jarak kecil aja bisa jauh ya. Apalagi benda kecil aja bisa dilihat dari jauh, apalagi bendanya ukuran besar gitu ya. Nah, jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi ini. Untuk penentuan QR code ya itu teknis saja gitu ya. Nggak semuanya nggak perlu ditampilkan di sini gitu ya. Ini kan sudah lumrah aja gitu ya. Kecuali pakai handphone yang beda-beda ya. Ini handphonenya beda apa sama? Nah, untuk yang di sini hanya ukuran QR code-nya, kemudian jarak dari QR code beserta dengan handphonenya, Pak. Pengujian jarak CRO dan smartphone dalam sentimeter. Iya. 1, 2, 3 ini apa? Ada ya itu Pak. Jadi yang pertama proses yang pertama itu ketika ukuran 6x6 kita coba di 50 cm itu terakhir dia bisa mendeteksi jauhnya itu di 50 cm Pak. Ini hasil dari pengujiannya juga nggak tampak ya. 6x6 penampakan untuk yang pertama, hasil bukti secara apa namanya, bentuk secara gambarnya juga nggak terlihat gini. Nah ini jangan jarak sekian ini sudah berhasil atau tidak? 50, 48,5, 52 ini sudah berhasil tidak? Nah, ini sudah berhasil, maksudnya yang saya tulis di sini yang di poin 1, 2, 3 itu jarak maksimalnya Pak. Jadi ketika sudah lebih dari 50 cm, informasi yang didapatkan itu sudah hilang Pak. Maksudnya tidak dapat menampilkan lagi begitu Pak. Yang menilai tidak bisa apa jarak ini sudah maksimal siapa? Ketika saya coba Pak, dari smartphone saya dengan QR code yang saya letakkan di depan smartphone ini, ketika saya pindah beberapa kali, ketika 50 cm itu sudah paling mentoknya Pak, lebih dari 50 cm itu sudah agak sering hilang informasinya Pak. Berarti sistem bisa itu ya, bisa detect ya. Oh ini gambarnya blur, kurang dekat misalnya. Bisa detect seperti itu nggak? Sebentar. Saya boleh menyela Pak Kunto. Nyun sewu. Ya, Pak. Siap. Ya, itu smartphone sampean saja, Mas. Lah kalau smartphone-nya lebih tinggi dari punya sampean gimana? Atau lebih rendah dari punya sampean gimana speknya? Kan beda-beda, Mas. Bisa jadi nanti dengan resolusi yang tinggi, jarak 50 cm atau bahkan 1 meter masih bisa terdeteksi. Jadi ketetapan itu tidak bisa digunakan karena cuma satu smartphone saja, punya sampean saja. Nah, mungkin sampean sudah mencoba dengan resolusi yang berapa tingginya, berapa megapiksel, seperti itu ya. Punya sampean kan juga satu spek saja. Kalau ada smartphone yang lebih bagus gimana? Nah, kayaknya Pak Ulum itu pengen smartphone baru itu kayaknya. Ya harus dikumpulkan Pak di Prodi Pak. Nah, nyambung gitu loh. Tadi saya juga mau menyampaikan itu. Itu kan masih satu smartphone ya. Nah, bagaimana kalau smartphone-nya ada tipe-tipenya gitu loh ya. Ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo. Itu bagaimana? Jangan-jangan yang 20 cm kali 20 cm Xiaomi nggak detect jarak segitu gitu kan. Justru malah yang jarak jauh, nah itu nanti mungkin bisa ditambahkan Mas Indra. Jadi seperti itu nanti cobalah kamu pinjem tipe HP-nya itu loh, Xiaomi, resolusinya seperti apa, kemudian ya paling nggak ada 5 HP lah ya. Begitu Pak Kunto, Pak Vicky ya. Ya, itu nggak cuma satu smartphone saja. Mungkin untuk saat ini mungkin untuk saat ini tipe smartphone yang paling tinggi berapa megapiksel kameranya ya. Mungkin 3 tahun lagi beda lagi. Bisa lebih jauh. Nah, itu solusinya gimana itu? Kalau cuma mencobanya satu smartphone punya sampean saja. Betul. Nah, spek kan nambah terus. Kalau spek HP kan nambah terus. Semakin diperbaiki. Iya. Apalagi kamera kan tambah suwe tambah apik, Pak, cepet kamera itu. Iya, betul. Rate-nya lebih cepat. Nah, itu jadi catatan Mas ya.
Iya, Pak. Bagaimana mekanismenya? Termasuk kalau misalnya nanti sistemnya yang Anda buat model begini ya, dengan speknya kamera sekian ya, berarti yang harus disediakan untuk prodi ya harusnya sama. Benar nggak Pak Ulung? Betul. Jadi biar kita di awal sudah apa namanya tekankan ya, biar tidak ada kasus-kasus yang apa namanya yang seperti yang lalu-lalu gitu. Oke, kemudian saya masuk ke pengujian di sini. Pengujian yang paling banyak Anda bahas di sini adalah pengujian apa namanya kuesioner gitu ya. Kalau saya melihat kuesioner ini bagaimana relevansinya dengan analitik yang biasanya kita di engineering ya. Engineering kan kita fokus pada efisiensi, kemudian bagaimana optimasi dari sebuah metode terhadap case tertentu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ini terlalu apa ya? Kalau Pak Fikri tadi bilang pendidikan infor, kalau sekarang saya bilang ini terlalu statistik gitu. Jadi seperti istri saya, harusnya yang uji istri saya ini. Nah, ini bagaimana? Untuk yang saya jawab ya Pak, untuk yang pengujian kuesioner mungkin memang terlihat banyak karena memang pembahasan konstruknya Pak. Sebenarnya ini bisa dijadikan langsung jadi satu pembahas itu juga bisa Pak. Tapi setelah saya bimbingan dengan Pak Riza, kalau bisa dan saya dapat referensi dari yang lainnya itu memang dibahas per konstruknya Pak. Karena di sini kan ada 4 persepsi Pak. Jadi mungkin terlihat banyaknya karena dibahas per satu konstruk Pak. Sebenarnya ketika dibahas satu kesatuan saja itu sedikit Pak. Soalnya kan ketika itu kita pindah fokus ke pengujian TAM-nya begitu Pak. TAM itu apa? Kenapa Pak? TAM itu apa? Tujuannya pengujian TAM itu apa? Nah, jadi yang teknologi acceptance modelnya ini sudah banyak digunakan kepada para developer. Dia itu ingin menguji apakah aplikasi yang dia gunakan sudah bisa layak diterima oleh para usernya atau tidak begitu Pak. Dengan melihat dari beberapa persepsi atau aspek yang biasa digunakan dari banyak sekali pembuatan aplikasi begitu Pak. Bagaimana sampean proses pengujian TAM-nya? Nah, yang pertama di sini kan yang TAM ini saya menggunakan referensi yang dari beberapa referensi memang banyak yang menggunakan yang David F Pak. Nah, yang David F ini dia menggunakan persepsi kegunaan, easy to use atau kemudahan, kemudian intensitas, kemudian feedback yang Anda dapat dari pengguna nih bagaimana mekanismenya? Nah, pengguna nilai aplikasi Anda nih bagaimana? Dari yang terakhir yang paling rendah itu kan dari pengujian TAM itu di persepsi, bentar Pak, saya baca dulu. Nah, ya dari yang persepsi yang paling rendah itu kemudahan, kemudian di bagaimana sih sikap pengguna ini untuk menggunakan aplikasi ini, seperti yang di pertanyaan yang di persepsi intensi ini yang sikap penggunanya di situ kan ada apakah mereka akan menggunakan aplikasi ini secara terus-menerus. Nah, ternyata jawaban dari para user itu sesuai dengan yang terjadi bahwa tidak semuanya aplikasi Museum Keraton ini akan digunakan setiap hari begitu Pak. Nah, kemudian di segi kemudahannya juga di sini mendapat 77% dari semua jawaban respondennya. Nah, jadi bisa bisa saya tangkap bahwa dalam segi kemudahannya bisa dikatakan cukup mudah karena memang nilai dari jawaban jadi gini maksud saya tinggi begitu. Cara sampean mendapatkan feedback dari apa namanya user tuh bagaimana? Apa pakai kuesioner kertas Anda kumpulkan kemudian kemarin sempat saya gunakan itu Pak. Kemarin sempat saya kayak sejenis sosialisasi di balai desa. Karena kan awalnya kita itu ingin mendapatkan respon dari pengunjung secara langsung. Nah, kan tetapi dari bulan Februari itu museum sudah ditutup Pak karena kondisi wabah COVID-19 ini. Nah, kemarin setelah saya berkonsultasi dengan Pak Diza dan lain sebagainya, bagaimana Pak kalau saya mengambil respon dari user di daerah saya. Nah, ketika itu ada namanya sosialisasi COVID dan di situ saya mohon izin kepada Bapak Kepala Desanya dan sehari sebelum acara ini untuk melaksanakan sosialisasi aplikasi dan alat saya. Nah, di situ ketika acara ini saya minta beberapa responden untuk mencobanya secara langsung dan setelah itu saya bagikan kuesionernya untuk dijawab oleh mereka Bapak. Jadi bukan pengunjung museum ya sebenarnya? Iya Pak, soalnya kan memang ketika saya mau selesai alat ini, saya keterbatasan waktu karena saya mengejar waktu untuk pengumpulan data dan sampai saat sekarang Pak,
untuk museum tidak dibuka, Pak, karena memang wabah dari COVID-19 ini. Sampai ke dinas kebudayaannya ketika saya ingin mendapatkan informasi lagi, itu sudah tidak bisa, harus menunggu wabah ini selesai begitu, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya ada kalau dilihatnya ya porsi untuk apa pembahasan mengenai tingkat uji, kemudian tingkat penerimaan dan yang lain-lain, oke lah. Tapi ini kalau misalnya kita lihat tuh mengalahkan semua itu, mengalahkan apa namanya fungsionalitas dari sistem gitu ya. Nah, jadi fungsionalitasnya ujinya minim sekali gitu ya. Nah, jadi dari apa markernya tadi cuma diuji tabel apa namanya ukuran, kemudian bagaimana yang lain-lain terkait step dari desain dari apa namanya sistem yang Anda pakai di sini nggak diuji gitu loh. Nah, jadi Anda fokus pada pengujian akhir, alat sudah jadi kemudian diuji untuk user. Nah, itu kalau misalnya kita lihat porsinya terlalu tidak berimbang gitu ya. Antara base kita ya sebagai engineering harusnya lebih banyak kepada itu eksplorasi sistemnya, pengujian sistemnya. Anda harus cari itu variabel-variabel apa di sini yang perlu saya uji ya, saya apa namanya tampilkan datanya gitu ya. Dari bagaimana apa representasi image-nya misalnya, bagaimana hasil apa capture-nya, bagaimana objeknya, itu harusnya muncul semua itu. Jangan terlalu berfokus kepada pengolahan statistik lah, statistik kita ada di situ. Kita masukkan sebagai komponen pembahasan, tapi ya jangan terlalu dominan gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat rumusan masalah yang Anda buat di sini ada 3, 2 poinnya di sini adalah membahas mengenai fungsionalitas dan apa tingkat penerimaan gitu. Jadi tentang data statistikal juga gitu ya. Nah, nggak salah yang data ini, tapi kita harapkan lebih banyak lagi porsi untuk analisa sistemnya gitu ya. Nah, jadi nggak mengalahkan gitu ya, nggak mengalahkan bagaimana apa namanya ya Pembicaraan inti. inti kita di engineeringnya gitu ya. Ya, betul. Jadi kepada itu. Kalau untuk penggunaan saya setuju ini benar harus diuji gitu, tapi ya porsinya untuk sistemnya di sini harus lebih banyak lagi Mas Indra. Apa namanya yang dibahas termulai dari penampakan. Oh, ini objek ini di capture bagaimana apa RGB-nya, bagaimana posisi apa data-data detail tentang gambar itu yang perlu keluar gitu ya. Step selanjutnya step apa? Walaupun Anda pakai library misalnya setidaknya paham itu. Apa library ini terjadi step apa saja itu di Foria itu ya. Untuk QR code gitu ya. Kan QR code gambarnya kan kotak-kotak gitu. Gimana kotak-kotak itu bisa jadi data? Nah, itu yang perlu dibahas. mungkin yang Pak Fikri tadi itu ya. Nah, akhirnya keluarlah analisa di situ. Jadi yang terakhir mungkin dari saya ya. Jadi untuk uji validitas di sini jangan terlalu mendominasi lah daripada yang apa namanya data-data mengenai sistem. Harusnya lebih banyak data sistem ini pelengkap saja. Jadi sebagai apa boosternya saja gitu. Oh, ini loh diterima sistem saya ya. Kemudian yang lain-lain adalah mengenai detail pengujian detail dari sistem yang ada di sini. Oke, mungkin itu dicatat ya, jangan lupa. Saya nyatet juga, ini nggak bodoh catatannya kok. Berarti nggak Sepakat. Ya, benar. Gitu. Jadi yang poin-poin tadi yang sudah kita sampaikan ya, itu diharapkan didokumentasikan ya. Iya, Pak. Ada hal khususnya sehingga nanti kita pada saat revisi bisa saling menyocokkan itu. Benar nggak ya? Gitu. Baik, Pak Ulum, terima kasih banyak. Cukup, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Kunto, Pak Vicky. Baik Mas Indra, dari saya, ya kan, memang di bab terakhir kamu itu tidak membicarakan substansi dari judul kamu itu. Lebih banyak membicarakan apa statistiknya. Jadi cobalah lebih detail lagi bagaimana cara kerjanya ketika kode ya itu kode apa itu? QR code-nya, Pak. QR code-nya itu ya diproses gitu loh di HP-nya, kemudian bagaimana menggunakan HP yang pikselnya berbeda-beda. Nah, itu buat tabel itu. Bagaimana dengan jaraknya? Kalau bisa karena pengunjungnya rame ya kan, sudahlah dengan jarak jauh kira-kira mungkin 2 meter sudah bisa gitu kalau bisa gitu kan. Nah, jadi di kameranya itu. Jadi prosesnya dari foto kemudian bisa jadi gambar tampilan itu seperti apa? Itu mungkin seperti itu, ya kan? Nah, nanti dibandingkan gitu loh, ya kan? Dengan HP-HP yang lain. Ternyata ya mungkin bisa nggak tahu ya, boleh nggak menyebutkan merek di skripsi itu? Kalau nggak boleh ya bisa menggunakan tipenya,
ya kan tipe megapikselnya itu loh. Nah itu mungkin kamu cari Oppo, Xiaomi 8A tipe megapikselnya seperti apa. Ya jadi itu lebih bagus gitu loh. Oke, gitu ya Mas Indra ya. Ya Pak Ulum, siap. Terima kasih Bapak. Sudah saya catat semuanya. Oke, Oke Mas Indra, kamu keluar dulu ya, biar saya tak berundingan sama Pak Kunto sama Pak Vicky ya. Iya Pak. Keluar dari keluar dari apa? Dari Google Meet-nya. Apa kamu di mana? Posisi di mana? Kenapa Bapak? Di dalam ruangan di dekanat Bapak. Oh, ya wes. Bisa keluar lah ya. Iya Pak. Bisa panggil ya. Oke Pak Ulum, silakan. Oke Pak Vicky, Pak Utopi ya. Jadi mungkin Pak, kalau dari segi menguasai materi, dia menguasai. Hanya substansinya yang tanda petik yang beda ke elektroannya kurang sedikit fokus ya. Kalau saya tambahin aja. Ya, oke. Pak Vicky, gimana Pak Vicky? Ya itu mau, nek skripsi ini saya menurutku lebih ke pendidikan infor deh. Iya, oke. Ya, levelnya bukan teknik elektro nggak seperti itu Pak. Oke. Ya mungkin bisa tambahin Pak Vicky ya. Diganti ya, menurutku apa? Yang menggunakan library. Menurutku skripsi diganti aja. beda di studi kasus toh. Jadi koyo skripsi ini arek-arek sing menggunakan sensor ABC, menggunakan Arduino, ditampilno koyo ini distarano koyo ngono nih menurutku Pak. Jadi kebaruannya metode koyo umpamanya sing biasano Fuzzy, PID, Oppo belum ada. Jadi tempel ngono menurutku iki. Library ya. Seperti itu. Bukan memang full engineer, bukan seperti itu. Oke, ditambahin aja Pak Vicky, nggak apa-apa Pak Vicky, biar ada revisinya ya. Oke, gitu ya. Iya, ini revisi ini tak kongkon nyari metode pendeteksian QR, walaupun dari nggak library, jane gak oleh Pak. Oke. Library. Siap. Ya, kita di kon gawe mana ya, di anu ya. Apa iya, metode deteksi manual ya. Wis gak tak oleh, Maimunah biyen wis gak tak oleh. Kudu mengembangkan algoritma sendiri. Oke. Kayak Prayogo mengembangkan algoritmanya. Itu Prayogo kan tulisan awal kan. Iya, jadi banget iki nih algoritma alute ngerti. Dari cropping kemudian apa jenenge? Gak ngerti Pak. Karena dia tinggal tempel tambah ini. Jadi itu levelnya menurut saya ya bidang pendidikan informatika, bukan teknik elektronik gitu. Jadi ganti anunya. Ya jadi sini fokus gak apa-apa, QR code tok omongane gak apa-apa. Iya wes iku ae. Nah iya betul. Marker tetap tapi QR code gak iku. Di implementasi no ya gak iki. Momone QR code fokus nang QR code dengan implementasi di museum gak apa-apa asli. Iya. Sip. Kan betul dia AR kan. AR. Asine nang AR lebih ke AR. Nah, kebutuhan sistemnya harus handphone apa diganti mana, Pak Fik? Ya, Pak Fik. Aku apa cari pembimbing aja wis. Oh ya, handphone aja tetep ya. Kata ya apa? Ada usul apa? Bentar ya. Apa cari Pak Ulum? Ini mau kerja lah. Mau kerja sampean. Oh iya. Sebentar ya. Ya, Pak Kun tetep HP aja. Nek merombak pakai Pak. Merombak sistem terlalu panjang. Mulai awal deh. Iya. Oh iki ae apa jenenge? Gawe metode maneh nang apa jenenge? Laptop ngono. Tapi khusus deteksi QR code ae. Iya ngono ae enggak apa-apa. Terpisah ngono toh? Iya terpisah. Iya enggak apa-apa. Maju nang Pak Vicky ku QR code sing gawe gede aja. Aku kan perlu saya. Iya, jadi minimal ada satu metode. Betul. Cukup deh QR code yang lebih cocok kan toko skripsi ini kan QR code. Nah, itu QR code QR code recognition, pengenalan QR code ngono. Oke.
Oke. Outputnya langsung berkorelasi. Ngerubah Iya, sistem masuk pengamati deh, ngulang sak semester mana deh. Iya. gak mari. Enggak nek iku korelasi langsung apa QR code iki gendi misalnya. Iki keris misalnya apa ya ngono. Iya, QR code ya kudu random, kudu diwaca random apa. Ya ya ngono ae Pak Fik, sip. Ya Pak, ngono ae Pak. Oke. Enak ngono Pak. Terus lulus ya. Lulus dengan catatan ya. Direvisi dulu ya. Lulus dengan revisi. Wih, Mang. Ya. Ya, wis gak apa-apa wis. Ya. Terus Oke. Mas Khalil, Ya. Indra. Ya. Oke. Mas Indra, ya. Tolong didengarkan. Ya, alhamdulillah kamu sudah ujian presentasi. Ya, dari hasil kami berunding, memang dari pembicaraan ya, kalau berdasarkan jurusan kamu jurusan teknik elektro ya masih kurang lah ya, kurang menyentuh. Jadi nanti dari Pak Kunto dan Pak Vicky ada revisi-revisi terutama, dan yang saya sampaikan juga revisinya mungkin ditambah lagi dari skripsi kamu itu tambahannya adalah berupa bagaimana QR code-nya itu ya, membuat sistemnya itu ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Vicky biar ada berbau elektronya begitu ya, cara membacanya dan sebagainya. Oke Mas Indra gitu ya, kamu dinyatakan lulus dengan revisi, silakan segera dikerjakan skripsinya ya, revisiannya. Gitu Mas Indra ya. Terima kasih Mas Indra, Pak Kunto, Pak Vicky. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.